Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah ilmu tidak akan pernah bisa menjadi manfaat kecuali diiringi dengan adab atau sopan santun. Di zaman ini zaman orang yang sering kali belajar ilmu, belajar berhitung, mendalami suatu fan ilmu, tetapi meninggalkan adab atau sopan santun. Ada beberapa tulisan yang menurut saya ini bagus dan hendaknya kita bahas di majelis yang mulia ini. Adabu al-muta'allima ma'a mu'allimih. Perkara dasar adab seorang murid kepada gurunya. Ya, ini yang zaman sekarang mulai ditinggalkan dan menyebabkan ketidakmanfaatan ilmu murid tersebut. Nah, yang pertama yang penting kita koreksi yaitu tata cara duduk kita. Jangan menyinggungi guru kita. Sing mbok lakoni man, paham maksud ente? Ada tidak beradab namanya. Jadi gurunya menghadap ke ente, intenya menghadap ke sana. Ini hendaknya jangan dilakukan. Saya khawatir kalau tidak ditegur, saya yang ditegur oleh guru-guru kita, dan pada akhirnya kita nggak digolongkan oleh orang yang disebut sebagai ulama. Wis lah pindah, tetap no menengai. Jadi Anda hendaknya menghadap ke kiblat, sopan santun. Ini yang mulai kita kehilangan. Nah, saya berharap semua yang ada di sini, di samping kita mendalami ilmu, rubahlah cara sopan santun kita. Karena banyak seseorang itu menghadiri majelis ta'lim tetapi tidak membawa berkah. Dia tidak membawa kemanfaatan ilmu, justru pulang dari majelis akeh sing eker, akeh sing tukaran. Perhatikno. Di rumah pulang dari majelis emosi itu semakin tinggi, Pak. Banyak ini terjadi. Meskipun saya tidak melihat secara kasat mata, tetapi secara ainul basirah saya melihat. Pulang dari majelis, tambah bantah-bantahan, tambah cekcok antara suami istri. Emosi semakin tinggi, atau mungkin cekcok dengan keluarganya. Padahal pulang dari majelis taklim, yang harusnya membawa sakinah, yang harusnya membawa mawaddah warahmah, tetapi justru membawa murkanya Allah. Ini apa penyebabnya? Yaitu karena salah dalam beradab, bersopan santun kepada majelis ta'lim au mu'allimi, atau di dalam pengamalan, atau di dalam orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Di antaranya yaitu jangan sesekali guru kita itu melihat punggung kita. Nasykurullah, saya bersyukur kepada Allah. Saya sampai sekarang berusaha jangan sampai guru-guru kita itu melihat punggung kita. Ada adab seorang yang memiliki ilmunya Nabi Muhammad. Ini penting sekali. Banyak orang mempelajari fan ilmu. Ilmu itu banyak. Mau geodesi lah, anatomi, astronomi, sampai fikihnya, sampai hadisnya, sampai balaghah banyak. Orang ini banyak menimba ilmu tetapi meninggalkan adab. Sebagaimana dikatakan oleh para kiai kita, yang juga terakhir dikatakan sama Habib Taufik, kedepankanlah adab baru ilmu, kedepankanlah sopan santun baru ilmu. Percuma kita nggak akan pernah dihargai oleh seseorang jika kita memiliki ilmu tapi nggak punya adab, nggak punya sopan santun.
terutama kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau saya tidak pernah menganggap kalian ini murid saya, fa wallahi. Tidak pernah. Karena seorang yang dianggap menjadi guru itu bahaya, Pak. Kecuali sang murid memaksa menyambungkan tali dengan gurunya. Dan apabila seseorang yang sudah berbaiat kepada itu adalah guru saya, sang guru tidak bisa menolak. Tapi sang murid berhak memutuskan. Antara guru dan murid ini ibarat seperti imam dan makmum. Imam tidak bisa memutus makmum, tapi makmum bisa mufaraqah dengan imamnya. Ini antara hubungan murid dan guru. Dan hendaknya ketika seseorang menganggap itu adalah gurunya, dia jangan sesekali ketika melihat gurunya dia beraktivitas. Kalau ada gurunya berjalan dari jauh, cepat-cepat berdiri. Cepat-cepat berdiri. Hentikan semua aktivitas. Kalau lagi ngomong, diam dulu. Nunggu guru tersebut lewat. Sekarang kan tidak lihat. Gurunya lewat didelok. Ada su'ul adab namanya. Tidak punya adab kepada gurunya. Kalau ada guru, kalau kalian menganggap sebagai guru, itu guru kalian. Berarti yang menyambungkan kita kepada Rasulullah adalah guru kita. Datang dari jauh, cepat-cepat kita berdiri dan menghadap kepada guru kita. Kadang-kadang dia naik kendaraan, gurunya disuruh nunggu, dia mau lewat. Ini yang lebih parah lagi. Makanya mereka dulu itu sedikit ilmunya, tetapi manfaat yang luar biasa. Apa sebab? Bisa memperlakukan orang yang memberikan ilmu. Nggak usah jauh-jauh. Yang saya alami dengan berbagai tolabah yang lain terhadap Habib Jamal. Banyak tolabah yang jauh ilmunya lebih dahsyat lagi dari saya. Mulai dari hafalan Qur'annya, mulai dari fikihnya, mulai dari istimewa mereka. Tapi saya lihat ilmunya nggak manfaat. Dia memfungsikan ilmunya itu nggak bisa. Dia mengajarkan ilmunya itu nggak bisa. Ini karena salah memperlakukan guru. Dan banyak seseorang itu sedikit ilmunya tapi manfaat. Santrinya ribuan, pondok pesantrennya besar. Sedikit. Kadang di pondok cuma tidur dia. Tidur waktunya bangun-bangun. Tapi kalau sama gurunya, ya Allah, sandal itu Pak. Kalau gurunya masuk masjid, sandal itu dimasukkan ke bajunya gitu. Ada yang sampai kayak begitu. Yang namanya sandalnya gurunya itu dilapi pakai sarungnya begini, dicium sandalnya dimasukkan bajunya. Tapi ini jangan dipraktekkan ya, sampai dikira gendeng kok akhirnya. Ini mahabbah, suatu bentuk cinta dan pengagungan kepada sang pemberi ilmu. Gak bisa dibuat-buat ini. Berarti saya kalau ingin menjadi wali, saya harus membegitukan guru saya. Nggak bisa, nggak begitu. Ini muncul dari hati. Bukan cuma fisik. Saya berbuat seperti ini supaya mendapatkan. Nggak seperti itu. Lah ada pun di dalam majelis taklim, maka hendaknya posisi seorang tolabah berada di kiblat, sedangkan yang memberikan ilmu berada di lawan daripada kiblat. Ini secara aturan para salaf kita melaksanakan seperti itu. Ini yang paling afdal.